ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والوفاء. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورآني مرتان. طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرات. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها المتحبون yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim adalah kebutuhan kita semua dan sangat penting untuk tetap dijaga. Terlebih lagi saya sebagai kepala daerah terkadang gelisah, terkadang merasa bersalah. Lalu ternyata sudah jauh-jauh menuntut ilmu, tapi belum sempat menyampaikan secara totalitas, belum sempat untuk kemudian berbagi terutama dengan kerabat orang tua kami. Dan ternyata silaturahim itu sendiri yang telah dijadikan oleh Allah sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah umat ini. Yang mana lagi kemana masalahnya? Tidak ada satupun yang tak punya masalah. Pejabat, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, yang tua, muda, yang sakit, yang sehat, semua kita punya masalah. Tetapi Masya Allah,
merenungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengudari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindunya Allah kepada orang yang tahu diri masalah itu adalah bukti tanda cinta kasih sayang Allah. Tapi sekali lagi di garis bawah, ketika kita punya masalah, bukan naik kepada Allah. Ketika kita ditimpa masalah, maka detik pertama masalah itu datanglah yang menjadi takaran nilai kita di sisi Allah. Kullu amrin la yubda'u bit-tazkiyah aw alhamdulillah fa huwa al-aqta wa al-yazam. Ternyata Allah itu kepada hamba-hambanya, dan kerinduan itu melebihi kecintaan semua ilmu. Ketika kami di Islam Maulana di majelis Syekh Khalid ulama kelasnya Syekh Abdul Basit, saya sendiri merenung. Ternyata terkadang ketika seseorang menyampaikan tausiah ceramah tanpa sadar telah mendatangkan, mengecilkan keagungan kebesaran Allah. Tapi teman-temanku yang sering mungkin kita dengarkan ada bahasa yang mengatakan kasih sayang Allah dikali 70 kasih sayang ibunya, 70 kasih sayang para ibu. Kita terlalu mendapatkan kasih sayang. Kalau cuma kali 70 Pak, berarti kasih sayang Allah bisa ditakar. Padahal kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang telah mengakui dirinya wallahu alladzi la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Dialah Allah yang telah sempurna kasih dan sayang. Maka sifat rahmannya Allah diturunkan di bumi itu pun hanya satu tahta, hanya satu percikan saja dari semua ayat lautan samudra yang luas dan dalam 7 benua 5 samudra, kumpulkan sebagai satu percikan saja. Maka tidak boleh menunjukkan satu percikan saja sifat rahmatnya Allah diturunkan di permukaan bumi ini. Itu sudah cukup untuk kemudian menjadikan kehidupan kita damai semuanya sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Lantas pantas kalau kita katakan kasih sayang Allah itu 70 kasih sayang sewani. Dan ternyata sifat rahmannya Allah yang satu percikan itu diturunkan ke bumi itu hanya untuk menjadi maslahat kehidupan manusia di bumi. Tetapi sifat rahimnya Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang beriman untuk menyempurnakan nikmatnya di jannah. Jadi terpisah kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah mencakup permohonan bagaimana amal sih Allah Subhanahu wa Ta'ala letuk di akhirat, sejak di dunia ini sampai di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan atas dirinya, wallah, dialah Allah alladzi la yang sempurna kasih dan sayangnya. Tetapi sifat rahmatnya Allah ketika diturunkan di bumi ini bukan lagi rahmat
namanya ketika sampai kepada manusia, namanya sudah berubah menjadi mahabbah. Sehingga ulama-ulama Palestina mereka sibuk untuk membahasakan bagaimana satu kalimat mahabbah yaitu cinta ini dalam berbagai perspektifnya. Kita petik satu ungkapan dari ulama Palestina, dia katakan, innal muhibba liyuhibbul mutin. Innal muhibba, sesungguhnya ketika seseorang dia tahu bahwasanya dia adalah pemimpin amal cinta, maka yang kita percaya apapun keadaannya dia tidak akan menggerutu. Apalagi kemudian menimpali masalah itu mengembalikan kepada Allah, maka dia yakin semua masalah yang datang dalam dirinya adalah pemasukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana mungkin Bapak hadirin teman sekalian, ketika kita mau ditanya, kira-kira ibu, kalau ibu cewek, ibu cubit anaknya, apakah karena kita benci, apakah karena kita dendam, atau karena kita sayang? Insya Allah sepakat kita semua sebagai orang tua, nasabah, kita cinta, sayang sama mereka. Sudah mulai melihat mereka ini tergelincir, sudah mulai melihat mereka ini membahayakan dirinya. Mungkin kita tegur dulu dengan lisan kita, tidak mempan, sedikit dengan marah, tidak mempan, kemudian dijewer, dicubit, karena kita sayang kepada mereka. Allah sayang kepada kita. Berkali-kali kita ditegur. Teguran Allah yaitu lafaz adab. Ini adalah teguran Allah, bukan hanya sekedar undangan. Kalau disederhanakan dengan kata undangan, yang namanya undangan yang negosiasi. Mereka boleh kan? Boleh kan? Mereka boleh silakan. Bukan. Teguran daripada Allah Subhanahu. Untuk kita semua muhasabah, tanya dalam diri kita, adakah yang lebih besar di dalam hati kita melebihi Allah? Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang itu terpanggil hatinya, bergerak jasadnya untuk senantiasa menunaikan daripada perintah Allah, maka teguran-teguran adab itu sudah cukup bagi dia. Tapi kalau sudah ditegur adab tidak mau, maka nanti akan diberikan sedikit dengan bentakan, dengan angin topan, ini kan bentakan, dengan badai, ini masih bentakan, dengan bencana-bencana yang terjadi, berarti levelnya sudah ditingkatkan. Ada yang lebih parah, dijewer, dicubit dan sebagainya. Sekali lagi yang disampaikan itu karena Allah sangat cinta kepada kita. Idza Allahu qawman ibtalahum jadi ada ujian yang bersifat kauniyah dan ada ujian yang bersifat infirotiyah. Maka ternyata keterangan daripada cinta itu diawali dengan idza Allahu abdan syablan bi istighfar bi nareko na amasai kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melihat seberapa dalam cinta kasih sayang Allah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, idza ahabballahu abdan syaghalan bi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sibukkan lisannya dari membesarkan Allah, ingin sibukkan hatinya dari berzikir kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Tapi Bapak, kalau ternyata hari ini
garis tangan kita, catatan amal kita di Lauhul Mahfuz sudah mencatatkan bahwasanya kita akan berdampingan hidup dengan maaf ibu, dengan istri yang cerewet dan pemarah. Apakah ini musibah? Tidak. Masih apa? Ibu, kalau ternyata kita ditakdirkan untuk kemudian diganti tangannya oleh seorang suami yang pemarah, yang kasar dan sebagainya, jangan katakan itu musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu semua keadaan. Wallahu a'lamu ma ta'lamun. Dia Allah lebih tahu. Artinya kami sedangkan masih cari istri kita, masih sempat kita curi-curi waktu untuk ke tempat-tempat yang tidak senonoh, untuk ke tempat-tempat maksiat. Berarti kita syukur dengan ocehan kita, syukur kita dengan marahnya dia, dengan cerewetnya dia. Wih, masih Allah SWT. Kalau tidak ada seperti itu, mungkin saya jauh lebih jahat. Kan begitu. Tetapi kalau ternyata itu sudah terjadi, mungkin nanti kepala Allah. Begitu dia marah, begitu dia cerewet dan sebagainya. Maka kemarahan itu kalau kita bisa menata dengan baik, latih lisan kita. Al-Quran merindukan orang yang mengucapkan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kan masyaallah dalam Jumat sering kita baca. Bahkan kalau imamnya yang memperpanjang daripada dirinya, setiap waktu sholat dibacakan. Tapi ternyata kita tidak amalkan, Pak. Ini Al-Quran mengajarkan kita untuk kemudian masalah ini kita sambung dengan semua. Rabbana ya Rabb. Jangan katakan Tuhan, Pak. Kalau Tuhan itu banyak orang juga mengaku Tuhan. Tapi kalau Rabb di sini adalah Rabbul Malaikati wa Rabbul Alamin. Wallahu la ilaha illallah. Jadi masya Allah, kalau kita sudah sampai di situ ucap ya Allah, ya, dengan segala keadaan, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan istri yang cerewet ini ya Allah. Ibu juga tidak ucap begitu, tidaklah engkau ciptakan suami yang kasar ini ya Allah. Batilah, tidak sia-sia. Engkau mana? Apa pakai guna mana? Engkau mana tujuannya? Dan kalau sudah seperti itu, yakin dan percaya insya Allah. Ibu dari mungkin suami kita, terkadang kita pandang dia dengan sebelah mata kalau bahasa muda nyinyir mengkedai, ya. Kalau zaman sekarang ini mengkedai. Kalau ada suami kita sedikit-sedikit begitu masuk rumah, capek pulang kerja, mau istirahat. Ada dua tempat yang terkadang suami kita sudah istiqomah. Ya, karena saya sendiri merasakan itu sampai-sampai terwariskan juga. Ya, almarhum Amin Gani, itu saya mendapatkan itu terbiasa sampai terwariskan sama saya. Atau kalau sama ini pagi dan sore sering duduk, kursinya istiqomah, tempatnya istiqomah. Tapi ibu, kalau suami kita beritahu ibu atau anak yang sudah mulai di sana lagi mengenai meja burungnya besok kopi anak, bikinkan kopi ayana. Suami kita beritahu, ma ibu, tolong bikinkan kopi. Tapi sekali lagi kami buang jauh-jauh dari pikiran dan hati kita menggerak biasa apa ini kami. Pergi lagi-lagi suami, apa yang lain, ya. Tapi buang perasaan dan pikiran bahwa kita sedang dipikirkan, tidak. Dia suami kita sedang
berusaha untuk kemudian merangkai satu kenangan indah, ini memorial yang nanti akan menjadi nostalgia. Maka kalau kita pulang jauh-jauh itu, kita tidak menganggap diperintah. Karena bapak saya yakin, bapak tetap meminum kopi. Suami kita lebih tahu selera kopinya. Dia lebih tahu takarannya. 2 sendok kopi, 1,5 gula ditambah air sedikit. Dia lebih tahu takarannya, seleranya. Tetapi kenapa dia bisa ambil ketika istrinya yang membuatkan, anak gadisnya yang membuatkan? Sekali lagi, bukan karena dia perintah kita tidak, tetapi ingin membuat kenangan ini. Ternyata benar. Satu masa, ketika suami kita meninggal dunia, dia meninggal di pagi hari, siang hari dia dimakamkan, petang hari yang itu pasti kita cari. Mana di pondok itu suara yang setiap sore minta kopi akan menjadi kerinduan. Tak sampai si Teddy. Ternyata keikhlasan itulah yang akan terjawab. Daripada kita setiap anak-anak yang mencintai, begitu ikhlasnya mereka. Mana sudah itu suara yang setiap sore minta kopi? Itu orang tak ada kasih. Mau dari sampai kursi yang istiqomah di depan beranda, di depan teras rumah. Dia datang di situ dulu setiap pagi dan petang. Maka petang itu istri kita diadakan datang sampai seperti dia betul ini kosong tutupi di kursi yang sering ditempati suamimu bapak begitu. Dan itulah yang akan membuatkan, mengkristalkan cinta kita. Karena maksud rumah tangga kita itu apa? Bukan sehidup semati. Banyak memang kita laki-laki mati dulu karena banyak begitu sehidup semati. Saya hidup kamu mati. Target rumah tangga kita adalah sehidup sesurga. Ya, dirubah. Jangan sehidup semati. Dalam syariat masih dijelaskan seperti ini. Saking memang ini prinsip ini adalah prinsip yang global buat dunia. Ya. Najtani'u at-tarjal. Yang dijelaskan sehidup sesurga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata awal-awal masalah itu datang, awal itu yang dunia. Kalau kita bisa terjaga lisannya, terjaga hatinya, maka Masya Allah kerinduan Allah dijelaskan dalam hadits qudsi. Tabashshash Allah li'annaka Allah kama tabashshash al-ghaib mimma qalani. Di mana letak rindunya Allah? Letak rindunya Allah. Maka dijelaskan bahwasanya ketika seseorang mengaku sayang dan cinta, tapi kemudian cinta dan sayangnya itu belum pernah diuji dengan kemarahan, dengan pertengkaran, maka ditakutkan cintanya itu tidak berkristal. Buah-buah yang kita rindukan akan kemudian menjadi buah yang ranum dan manis. Adalah buah yang harus siap untuk kemudian diterpa sama angin, dipanasi oleh matahari, dikena hujan, maka insya Allah buahnya manis. Kalau kita cari buah yang dia bersembunyi di balik batang yang besar, di balik tangga yang lebat, insya Allah akan kecut rasanya. Rumah tangga yang begitu indah, rumah tangga yang begitu selesa dan nyaman. Bahkan setiap masalah itu akan menjadi kerinduan kelak ketika kemudian dibina dalam keindahan dan muncullah yang namanya hikmah. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka orang yang telah diberi
Itulah orang yang bisa menjalani hidup dengan hikmah. Karena kita berada dalam bulan Dzulqa'dah, dia bisa waktu apa boleh buat ada di kampus namanya skip. Besok bagi kita kamu boleh hadir di balai desa Balantang. Maka di situ kita boleh menanti kita jawab. Yang dimuliakan Allah SWT, terutama hari ini kita sudah berada dalam bulan Dzulqa'dah. Ada kemacetan. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang banyak menggelincirkan anak cucu Adam. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, di bulan Dzulqa'dah ini banyak yang tergelincir. Qabil dan Qabil, pertengkaran pertama itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Sampai satu tahun dendam itu dipelihara. Tahun berikutnya di bulan Dzulqa'dah akhirnya terjadi pembunuhan pertama di muka bumi ini. Bani Israil juga seperti itu. Jangankan ini, bahkan orang yang dikasihi oleh Allah, Nabi Ibrahim Khalilullah pun juga mau digelincirkan di bulan Dzulqa'dah. Bahkan awal mula ketika dunia ini akan dihuni oleh manusia, sebelum kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ke dunia ini, di bulan Dzulqa'dah, iblis, jin dan syaitan dia datang bersumpah di hadapan Allah. Al-Quran menjelaskan apa yang dia sampaikan oleh iblis. Makadai iblis di hadapan Allah. Fadima atwaibani la'aqudanna lakum ala siratal mustaqim. Di bulan Dzulqa'dah, iblis, jin dan syaitan dia telah berani bersumpah di hadapan Allah dengan terhadap ketetapan keputusan yang telah Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada mereka untuk bagaimana nanti kelak mereka ini menjadi penghuni neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Maka dia katakan, la aqudanna ala siratal mustaqim. Saya bersumpah tadi, dia bersumpah tadi. Dia akan menggunakan segala potensi. Dia akan memaksimalkan segala cara untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Maka kalau hari ini kita menganggap diri kita kuat, hari ini kita terlalu. Iblis sejak zaman Nabi Sulaiman yang usianya sudah belasan ribu tahun masih dipersiapkan untuk menggoda di hari ini. Dia tahu karakter umat akhir zaman. Dia tahu jenis-jenis nikah dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak ada jalan bagi kita. Tidak ada jalan bagi kita untuk bisa selamat. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan oleh Allah, dibimbing oleh Jibril alaihi wasallam. Ternyata kalau di dalam bahasa Indonesia namanya circle, beruntutan, berkaitan senantiasa. Perjalanan hidup kita itu berkaitan. Insya Allah kita tidak akan digelincirkan di bulan Dzulqa'dah. Nareko ilalana ular raja yang lalu, maka raja ilalana ular raja. Masuk Sya'ban maka ini ilalana ular Sya'ban. Sehingga apa yang terjadi? Kita menuai, memanen, merasakan nikmat manis lezatnya ibadah dalam bulan Ramadan. Sehingga bukan cerita Pak. Kalau ternyata banyak yang mampu diberi taufik oleh Allah dengan kemampuannya, dia bisa menghafalkan Al-Quran setiap malam dalam sholat tarawih 30 juz. Ya, waktu kami ke Islamabad, saya Allah, inilah hikmah saya datang ke sini untuk melihat langsung dan menjadi pelaku terlibat di dalam orang yang bisa memakan. Terasa berat kira-kira? Berat kalau tidak ada cinta dalam. Jujur lagi kita tanya dalam diri kita, di mana letak berat kita? Lebih berat kalau saya, kalau kita jalan ke Empang. Di Empang sana, di bawah terima lagi. Direndam air laut kita punya kaki, berdiri 8 jam di sana. Pulang-pulang dari Empang, kalau kita ditanya, susah berat kira-kira? Maka ada
menyaman, nikmat kita rasa. Orang begitu juga perasaan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Sepanjang-panjang bulan Ramadan tidak ada tidur bagi dia. Tapi ini tidak serta-merta, tidak seperti dibalikan tangan. Makanya kajian setiap bulan ini perlu Pak. Di awal bulan atau di akhir bulan kita perlu tahu mau masuk bulan Rajab kan? Berdasarkan kajian kita bakal langsung memberikan apa yang mesti kita buat. Ini sudah mau masuk Sya'ban, seperti apa yang kemudian Allah Taala dalam diri nanti bagaimana kalau Ramadan, setelah itu Syawal. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan ini. Kalau kita tunaikan semua hak sampai puasa 6 hari dalam bulan Syawal dengan kaifiyat, kita ambil berbagai jalur makalah. Seperti ini kaifiyatnya, seperti ini faedahnya, sampai-sampai supaya ini mengikuti mereka tidak terbebani dengan bulan Syawal. Insya Allah tidak akan terbebani dan tidak akan tergelincir dalam bulan Dzulqa'dah. Di sekitar kita saja Pak, boleh kita lihat apa yang menggelincirkan dalam bulan Dzulqa'dah. Kira-kira apa? Banyak yang beranggapan bulan Dzulqa'dah adalah bulan sipit. Kalau bahasa Arabnya bulan sipit. Sehingga sangat amat jarang yang mau menikahkan anaknya di bulan ini. Sangat amat jarang. Ini menggelincirkan. Kalau itu benar, kita kaji secara Al-Quran, kita kaji secara hadis, kita lihat metodologinya, perlu kita pertahankan seperti apa dasar-dasarnya. Itulah semua yang kita mau kaji Pak. Kan jelas menggelincirkan seperti itu. Kalau di Jawa namanya bulan Sero, ya, bulan diapit, atau banyaklah bulan Bangkai dan sebagainya. Ternyata itu sudah terjadi sejak zaman-zaman Nabi Bani Israel yang dulu pun juga sudah terjadi hal yang sama. Maka iblis tiada lagi membisikkan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul ajar kita sibukkan diri kita senantiasa dalam 3 wirid ini, 3 wirid. Ini yang paling sederhana Pak, yang paling ringan. Wirid saja diajarkan kita. Artinya bagaimana saya tidak tahu dulu bulan Rajab bagaimana, Sya'ban itu seperti apa, Ramadan itu lebih-lebih, Syawal kemarin sudah tertinggal. Jadikan diri seperti apa? Sibukkan diri kita sepanjang bulan ini dengan selalu membaca wirid, terutama pagi dan petang. Setelah selesai maghrib, setelah selesai pagi dan sebagainya, kita baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. Kami secara pribadi Pak sudah melaksanakan langsung dari penelitian. Pusat pandemi waktu Covid itu kami harus dipulangkan dari Islamabad, harus dipulangkan karena negara takut kalau ada orang Indonesia yang meninggal di sana itu beban negara jauh lebih besar, maka kita dipulangkan. Semua yang dipulangkan Pak, mereka yang vaksin, kecuali kemudian para ustaz-ustaz, mereka yang kemudian kajian agama, mereka yang akan belajar agama, maka vaksinnya dia cuma dengan 3 wirid ini. Allah sangat luar biasa. Dan insya Allah kalau ini amalkan, boleh kita rasakan. Dan ternyata itulah yang akan mengantarkan kita untuk memberikan kurban yang terbaik. Ada ayat Pak sudah jelas dalam Al-Quran. Bisa boleh? Bisa 2 menit. Saya selesaikan dalam 2 menit. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan kita kejar yang namanya Lailatul Qadar, 10 malam terakhir kita sibukkan diri kita dalam Lailatul Qadar. Banyak orang ini saya kemudian diberi amanah untuk memimpin Qiyamul Lail di Masjid Raya Palu. Banyak orang ini yang sempat selalu besar utama malam 27. Saya tanya dari mana kita ini? Ya, yang hadir Pak 6.000 orang selama 10 malam terakhir. Bagaimana besarnya Masjid Abu Bakar Pak? Penuh sampai di teras, penuh lantai kedua Pak. Videonya akan dan saya share untuk kemudian menjadikan ibrah. Orang kejar itu Pak. Dan itu juga dirahasiakan oleh Allah. Kapan sih Lailatul Qadar dirahasiakan? Tapi ini Dzulqa'dah
sudah Allah jelaskan, tidak dirahasiakan. Wa wa'adana Musa 30 laila wa atmamnaha bil 'ashr fatamma miqatu rabbih 40 laila. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, sebulan penuh kata Allah. Kalau kalian cari Lailatul Qadar di Ramadan, maka sebulan penuh dalam bulan Dzulqa'dah. Aku jadikan ini sebagai bulan yang mulia. Bukan bulan Ramadan. Di mana letak kemuliaannya? Aku muliakan sebulan penuh aku gunakan untuk mengajarkan Nabi Musa tentang Taurat. Taurat adalah kitab Allah. Taurat adalah kitab yang diwariskan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa Kalimullah. Dan ternyata kalau kita sibukkan diri kita di akhir Ramadan, kenapa tidak kita sibukkan diri kita di bulan ini? Masih panjang pembahasan, karena memang kalau dalam kajian secara data ini sama dengan kita 4-5 pertemuan untuk tuntas. Bahkan kalau kita bahas dengan kita tanya jawab, boleh jadi malah butuh waktu sampai 2 bulan. Artinya 2 bulan berarti 8 kali kita bermajelis. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Dan kami mohonkan kepada orang tua kami, saudara kami, teman-temanku, saudara nanti yang mana besok di aula desa Balana, boleh kita beri salam kecamatan dan hadir kepada para pemerintah yang datang untuk kita berkuliah seperti apa solusi-solusi yang kita dapat dalam kehidupan. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.